Perkembangan kasus Omikron yang sudah sampai ke Jawa Timur, seorang warga Surabaya dipastikan terinfeksi varian Omikron dan seorang lagi masih dalam pemeriksaan. Apa yang perlu dilakukan agar varian ini tidak semakin menyebar? Pemerintah Jawa Timur meminta warganya tidak panik meski seorang warga Surabaya sudah terinfeksi COVID-19 varian Omikron. Juru bicara Satgas COVID-19 mengatakan yang harus dilakukan adalah terus melindungi diri dengan masker, jaga jarak, dan cepat menyelesaikan vaksin kedua. Hingga saat ini pemerintah Jawa Timur juga belum memutuskan upaya pencegahan apa yang perlu dilakukan agar varian Omikron tidak menyebar. Pertama kita optimalkan screening dulu ya, karena ini kan masih patternnya masih belum kelihatan gitu ya. Karena kalau misalnya seperti ini, dia pelaku perjalanan, apakah karena dia screeningnya tidak ada kuat atau karena mungkin aktivitas apakah ini sudah membuat klaster dan sebagainya, itu masih kita investigasi. Jadi untuk model-model seperti itu masih kita lihat. Kecuali kalau ternyata memang ada penularan lokal, itu nanti baru akan ada kebijakan lebih lanjut. Tapi yang jelas sekarang prosesnya dalam proses mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk melihat apa action yang paling tepat. Sembari 2 action yang sudah punya evidence, yaitu vaksinasi dan protokol kesehatan, kita perkuat gitu. Menurut epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo, vaksinasi, penguatan tracing atau pelacakan dan juga testing menjadi modal untuk melawan varian Omikron. Pemerintah juga tidak perlu reaktif dengan membuat aturan pengetatan seperti pada saat kasus COVID-19 masih tinggi tahun lalu. Jadi kita ini sebetulnya sudah punya modal besar sebagai periset dalam, periset internal. Ya, jadi kita ini sebenarnya lebih terlindung hari-hari ini dibandingkan 1 tahun yang lalu, sehingga strateginya tidak harus sama. Kalau dulu harus zero case. Kenapa? Karena kita belum terlindung secara internal. Sekarang kita sudah terlindung. Jadi yang paling penting adalah vaksinasi sebagai tameng itu harus dipercepat lagi karena masih ada 45% belum tervaksinasi 2 dosis, terutama lansia. Sementara itu, beberapa rumah sakit di Surabaya sudah memulai memfungsikan kembali kamar khusus pasien COVID-19. Rumah sakit Islam Surabaya misalnya menyiapkan 150 kamar COVID yang sejak November lalu digunakan untuk kamar pasien non-COVID seiring dengan kasus COVID-19 yang semakin melandai di Surabaya. Kami semua berharap semoga ini juga meskipun ada pendatang baru Omikron, tapi juga mungkin infeksinya lebih tinggi, tetapi keparahannya lebih tidak parah, harapan kami, sehingga bisa dikendalikan, tidak seperti bulan Juli kemarin. Hingga Desember 2021 yang lalu, cakupan vaksinasi Jawa Timur termasuk cukup tinggi, 73% untuk dosis 1 dan 51% untuk dosis 2. Tingkat pelacakan atau tracing juga sesuai dengan standar nasional, yaitu 1:15 atau 15 kali pelacakan untuk tiap 1 kasus positif COVID-19. Tim Liputan, Surabaya.